Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita lanjutkan kembali pelajaran tafsir kita dengan surat Al-Baqarah ayat yang ke-62. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara as-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir. Man amana billahi wal yawmil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Orang yang beriman ini maksudnya semua orang yang beriman dari zaman dahulu sampai sekarang, yang beriman kepada para nabi-nabi dahulu sampai kepada nabi yang terakhir. Itu maksud yang beriman di situ. Walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi. Hadu artinya orang-orang Yahudi. Wan Nasara, dan orang-orang Nasrani. Itu orang-orang yang memberi nama agamanya dengan Nasara. Ada satu tempat di tempat kelahiran Nabi Isa namanya Nazaret, nama daerah itu Nazaret. Jadi karena orang yang menganggap Nabi Isa itu Tuhan, maka diberi namanya dengan tempat kelahiran Nabi Isa itu namanya Nasara atau Nasrani. Was-sabiina, dan sabiin itu sebagian dari kelompok orang-orang Yahudi. Sabiin ini, tapi dia di samping dia yakin kepada Allah, percaya kepada Allah, percaya juga dia kepada bintang-bintang di langit. Itu namanya sabiin. Ada orang yang mengatakan sabiin itu orang yang menyembah malaikat. Nah, jadi yang itu baik orang yang beriman, seluruh orang yang beriman kepada nabi-nabi dahulu sampai nabi yang terakhir, kemudian orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan sabiina. Man amana billahi wal yawmil akhir. Siapa saja yang betul-betul beriman dengan Allah. Jadi itu semua orang tadi itu, dari orang-orang dahulu sampai yang terakhir itu, siapa saja yang betul-betul beriman kepada Allah dan beriman kepada hari yang akhir. Ada keyakinan penuh kepada Allah dan ada keyakinan penuh kepada hari akhirat. Baik dari kalangan Yahudi, Nasrani, Sabiin, wa amila shalihan, kemudian dia beramal, menunaikan amal dengan amal saleh sesuai dengan ajaran nabinya.
Kalau kalau orang-orang dahulu dia beramal sesuai dengan ajaran Nabi, betul-betul dia percaya kepada ajaran Nabi. Sampai kepada zaman Nabi Muhammad dia beramal pula sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad. Yakin kepada Allah, yakin kepada hari akhirat, dan melakukan amal saleh sesuai dengan tuntunan para nabi itu. Apa keuntungannya? Falahum ajruhum inda rabbihim. Maka bagi mereka atau mereka akan mendapat pahala. Ajruhum itu artinya pahala, upah. Inda rabbihim, dari sisi Tuhan mereka. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dan tidak ada rasa takut atas mereka, dan tidak pula mereka akan bersedih hati. Itu apa maksudnya? Dan dia tidak akan merasa khawatir kalau dia mati nanti di akhirat, dia tidak akan merasa khawatir karena dia sudah merasa baik amal. Dia tidak merasa takut menghadapi mati, itu maksudnya. Wala yahzanun, dan dia tidak merasa bersedih hati meninggalkan apa yang akan ditinggalkannya setelah mati. Itulah yang dimaksud dengan ayat ini. Dilanjutkan ayat yang ke-63. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum tur. Ini juga masalah Yahudi. Dan ingatlah, wahai Muhammad, ketika kami mengambil mitsaqakum, janji kamu, artinya ketika kita mengikat perjanjian. Itu maksudnya. Ketika kami, kata Allah, mengikat perjanjian dengan orang-orang Yahudi dahulu, diceritakan kepada Nabi Muhammad di Mesir misalnya. Ketika kami mengikat janji dengan orang-orang Yahudi itu, bahwa mereka sudah berjanji akan mengamalkan ajaran-ajaran agama yang disampaikan oleh nabinya. Apa yang disampaikan oleh Nabi Musa, itulah yang akan diamalkan. Dia sudah berjanji. Walaupun sudah berjanji dengan Nabi Musa, kita sudah melihat perangai orang-orang Yahudi, Bani Israel ini keras kepala. Dia sudah berjanji akan menyembah Allah, akan beriman kepada Nabi Musa. Ketika Nabi Musa ke Bukit Tur, Tursina, dia menyembah patung. Seperti itu juga banyak perangai-perangainya yang berubah, tidak menepati janji. Lalu kata Allah, wa rafa'na fawqakum tur. Kami angkat fawqakum, di atas kamu, Bukit Tur. Gunung Tursina itu diangkat oleh Allah. Diangkat oleh Allah, setentang dengan kampung orang-orang Yahudi itu diangkat. Akan diancam, ditimpakan kepadanya gunung itu, seandainya dia masih ingkar juga. Kemudian dia sudah betul-betul berjanji akan mematuhi segala ajaran-ajaran agama dan tidak akan melanggar lagi. Kemudian apa? Khudhu ma atainakum biquwwah. Ambillah apa yang aku berikan kepadamu dengan kuat. Artinya apa yang sudah dijanjikan itu, terimalah perjanjian itu dengan kuat. Peganglah janji itu maksudnya. Khudhu, peganglah janji ini dengan kuat, dengan sungguh-sungguh. Tidak ada rasa malas, tidak ada rasa lalai untuk mengamalkannya. Aku maksudnya dengan kuat, dikuat. Peganglah janji itu dengan kuat, kata Allah. Wad'u ma fihi la'allakum tattaqun.
dan ingatlah segala apa yang terdapat di dalam perjanjian itu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi kalau kami turunkan kepadamu kitab suci melalui Nabi Musa, bacalah, pelajarilah, pahamilah, kemudian amalkanlah itu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Sudah diikat perjanjian seperti itu antara Allah dengan orang-orang Yahudi. Summa tawallaitum, kemudian kamu berpaling. Sesudah berjanji dengan Allah, ya Allah kami akan patuh, kami akan mempelajari isi kitab ini dengan sungguh-sungguh, akan memahami dan akan mengamalkannya dengan sungguh-sungguh, dengan ijtihad. Kami tidak akan merasa malas, kami tidak akan lalai. Dan apa yang terjadi? Summa tawallaitum min ba'di dzalika, kemudian kamu berpaling min ba'di dzalika, sesudah itu. Sesudah mengikat janji dia berpaling, dia mungkir janji, tidak menepati janji. Itu maksudnya. Berpaling itu maksudnya tidak menepati janji. Jadi apa kata Allah? Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Falaula, kalau tidak karena ada kurnia Allah, fadlullah kepadamu, wa rahmatuhu dan rahmatnya. Kalau tidak ada kurnia Allah, tidak ada rasa kasih sayang Allah, sudah dihancurkan. Sudah lama Bani Israel itu dihancurkan oleh Allah karena keras kepala. Sampai sekarang seperti itu juga perannya. Lakuntum minal khasirin, kamu benar-benar akan menjadi orang yang merugi, kata Allah. Tapi karena ada kasih sayang Allah, masih hidup juga, masih banyak juga orang Bani Israel itu sekarang. Ayat berikutnya apa? Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti. Laqad, sesungguhnya. Kalau dua kali sesungguhnya itu sebenarnya. La sesungguhnya, qad sesungguhnya. Itu artinya karena dua kali sesungguhnya itu benar-benar. Benar-benar dua kali benarnya. Benar-benar kamu telah mengetahui, alimtum, kamu sudah mengetahui dengan orang-orang yang melampaui batas. Alladzina i'tadaw, orang-orang yang melampaui batas, yang melanggar aturan, minkum, di antara kamu, fis sabti, pada hari Sabtu. Jadi masih melanggar lagi. Sudah ada aturan dari agama di zaman Nabi Musa itu, pada hari Sabtu itu tidak boleh bekerja. Sabtu itu Sabat. Sabat itu dalam bahasa Ibrani-nya hari istirahat. Tidak boleh bekerja. Yang harus dikerjakan hari Sabtu itu hanya beribadah kepada Allah. Itu aturan dalam agama Yahudi. Kalau di zaman kita hari Jumat, hari yang mulia. Kalau di zaman Yahudi, pada agama Yahudi hari Sabtu. Jadi ada orang yang menganggap hari Sabtu itu tidak boleh bekerja. Kalau di dalam bahasa Arab, Sabtu itu sabataya itu subatan, sabatan. Artinya juga sama waktu istirahat. Istirahat juga. Hari yang ketujuh disebut hari Sabat, hari Sabat. Ahad, Isnan, Selasa, Arba'ah, Khamsah,
hari Jumat, itu hari Sabtu, hari yang ketujuh itu disebut hari Sabat. Hari untuk istirahat. Tidak boleh bekerja, pelaut tidak boleh menangkap ikan. Yang ke ladang tidak boleh ke ladang. Hari yang mulia. Tetapi ada juga yang melanggar. Karena hari Sabtu itu orang tidak keluar, ikan banyak keluar. Jadi dari laut air itu melimpah ke dalam danau. Melimpah ke danau, jadi ikan banyak mencari makan ke danau itu. Teluk ya, kalau ada menjorok ke daratan itu dari lautan itu namanya teluk. Jadi dari laut banyak akan hari Sabtu. Sehingga menutupi permukaan air. Setiap hari Sabtu seperti itu. Di luar hari Sabtu ikan-ikan itu tidak nampak. Jadi berpikirlah orang-orang Bani Israel ini. Kita tetap juga tidak bekerja pada hari Sabtu, tapi hari Jumat dipasangnya pukat. Dipasangnya pukat hari Jumat. Ada yang macam memasang pancing, ada yang memasang buka, itu ikan. Jadi istirahat dia. Hari Sabtu dia tidak kerja. Lalu hari Minggu bapak-bapak ini bukan sudah penuh dengan terjaring ikan banyak ikan itu. Jadi apa katanya? Kita berhasil menipu Allah katanya. Kita berhasil menipu Allah. Memang kita tidak boleh menangkap ikan. Kita tidak menangkap ikan, tapi dia banyak dapat ikan. Jadi inilah perangainya bapak-bapak ibu Bani Israel. Karena itu, ini membuat murka Allah kepadanya. Apa kata Allah? Dikutuk oleh Allah. Faqulna lahum, lalu kami katakan kepada mereka, kunu qiradatan khasi'in, menjadi kera yang hina, menjadi monyetlah kalian. Kata apa? Dikutuk oleh Allah menjadi monyet. Lalu bagaimana? Apakah dia menjadi monyet atau tidak? Menurut jumhur ulama, jumhur itu jamaatul masyhur. Kepanjangannya jumhur itu jamaatul masyhur, kelompok para ulama. Sebagian besar mayoritas ulama mengatakan orang itu orang yang melanggar batas tadi, yang melanggar aturan agama tadi, betul-betul berubah menjadi kera, menjadi monyet. Wajahnya berubah menjadi bentuk wajah monyet. Tunggulah bulu-bulu di badannya seperti bulu monyet, pakai ekor. Kemudian menepuk-nepuk paha. Kenapa monyet itu menepuk pahanya? Dia tadi mengatakan ketika dia menangkap ikan, ada ikan yang paling besar sebesar paha ini. Kau dapat ikan sebesar apa? Katanya dia punya paha. Itu punya pahanya. Sebesar ini katanya. Sampai sekarang monyet itu masih suka menepuk paha. Ini perangai monyet. Ya. Kadang kalau sudah tua, itu mencabut-cabut bulu badan kerjanya. Sangat menjijikkan. Mencabut-cabut bulu badan sehingga habislah bulu badannya. Seperti baju kaos. Jadi seperti itu Bapak. Jadi sebagian kecil, ada sebagian ahli tafsir menjelaskan wajahnya tidak berubah menjadi wajah monyet, tetapi perangainya berubah seperti perangai monyet. Inilah yang paling hina katanya. Wajah seperti wajah manusia, perangai seperti perangai monyet. Itulah yang lebih hina di tengah-tengah masyarakat. Ya, ada sebagian kecil para ahli tafsir menjelaskan seperti itu. Oleh tadi kan betul-betul berubah jadi monyet. Termasuk pihak Hamka mengatakan betul-betul berubah jadi monyet. Itulah keturunan monyet sekarang.
Inilah kenapa dikutuk oleh Allah. Karena semenjak dahulu perangainya orang Bani Israel itu suka melanggar aturan Allah. Sudah banyak nikmat-nikmat Allah. Bani Israel, ingatlah nikmat Allah. Bani Israel, ingatlah nikmat Allah. Sudah banyak keterangan ayat. Ya Bani Israel, al-quru ni'matillah ni'mati. Banyak ayat yang macam itu. Banyak nikmat Allah yang diberikan kepada Allah. Tapi dilanggar. Tidak bersyukur. Sampai situ. Sampai situ Bapak-bapak, Ibu. Kita ulang lagi terjemahnya. Mudah-mudahan saya pahami nanti. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang Yahudi dan orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabiin. Baca saja Sabiin itu tidak diterjemahkan, itu nama kelompok Sabiin. Man amana billahi wal yawmil akhir wa amila shalihan. Siapa saja yang beriman dengan Allah dan beriman dengan hari yang akhir dan beramal saleh, falahum ajruhum inda rabbihim, maka bagi mereka adalah pahala dari sisi Tuhan mereka. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak akan ada rasa takut atas mereka dan tidak pula mereka akan bersedih hati. Wa iz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur. Dan ingatlah ketika kami mengikat janji dengan kamu. Kami angkat di atas kepalamu bukit Tur Sina. Tur itu artinya bukit Tur Sina. Khuzu ma atainakum biquwwah. Peganglah olehmu apa yang telah kami berikan kepadamu dengan kuat, dengan sungguh-sungguh. Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Dan ingatlah apa saja yang ada, aturan-aturan yang ada di dalamnya, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang takwa. Summa tawallaitum min ba'di dzalik. Kemudian kamu berpaling dari sesudah itu. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu. Kalau tidak ada karunia Allah atasmu dan juga tidak ada rahmatnya, lakuntum minal khasirin. Kamu benar-benar menjadi orang merugi. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabt. Dan kamu benar-benar telah mengetahui orang-orang yang melampaui, tentang orang-orang yang melampaui batas di antara kamu pada hari Sabtu. Faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Maka kami katakan kepada mereka, adalah kamu menjadi kera yang hina. Demikianlah Bapak-bapak, Ibu-ibu. Sekarang kita coba mengulangi terjemahannya secara bergantian agar lebih mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang Orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabiin. Man amana billahi wal yawmil akhir. Siapa saja beriman kepada Allah dan hari akhir,
wa amila sholihan falahum asruhum inda rabbihim. Dan dia berbuat kebaikan, maka bagi mereka pahala kebaikan dari sisi Tuhan mereka. dari Tuhannya. Ya, dari sisi Tuhan. Dari sisi Tuhan. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Rasa takut, Tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. ya. Wa id awatna misaqakum wa rafa'na fawqakum tur. Dan ingatlah kami mengambil janji kalian dan kami mengangkat di atas kalian gunung Tursina. Gunung Tursina. Khudhu ma atainakum bikuwatin wajhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Kemudian kamu berpaling sesudah itu. Boleh tu ya. Khuzuma atina. Khuzuma. Pegang teguhlah. Pegang teguhlah apa yang telah kami berikan. Ya. Dengan kuat. Dan ingatlah apa yang ada di dalamnya. Agar kalian bertakwa. Ya. Summa tawallaitum min ba'di dzalika falawla fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kemudian kamu berpaling. Sesudah itu pasti kalian, kalau tidak ada kurnia Allah, atas kamu dan rahmatnya, pasti kalian menjadi orang yang merugi. Walaupun alimtumul ladzina na'tadaw minkum bis-sabti wa qulna lahum kunu qiradatan khasirin. Dan sungguh kalian telah mengetahui orang-orang yang melampaui batas di antara kalian pada hari Sabtu. Ya. Maka kami katakan kepada mereka, jadilah kalian kera yang hina. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan orang Nasrani dan orang Sabiin. Man amana billahi wal yawmil akhir. Siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wa amila sholihan falahum ajrun inda rabbihim, dan yang melakukan kebaikan mereka akan mendapatkan pahala dari Tuhan mereka, dari sisi Tuhan mereka. dari sisi Tuhan mereka. Ya. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, dan tidak ada rasa takut atas mereka dan mereka tidak bersedih hati. Wa in akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum tur, dan ingatlah Muhammad ketika kami mengambil janji kami dan kami angkat di atasmu gunung Sinai. Khudhu ma atainakum biquwwah, peganglah apa yang telah kami berikan kepadamu dengan kuat. Wa dhkuru ma fihi la'allakum tattaqun, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya supaya kamu menjadi orang bertakwa. Mudah-mudahan. Ya, sama. Ya. Mudah-mudahan. Ya. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Dan ingatlah apa yang ada di dalamnya, mudah-mudahan kamu menjadi orang bertakwa. Summa tawallaitum min ba'di dzalika falawla fadlullahi 'alaikum wa rahmah. Kemudian kamu berpaling dari sesudah itu, maka sekiranya bukan karena karunia Allah kepada kamu dan rahmatnya. Kamu benar-benar jadi orang merugi. Lakuntum minal khasirin. sungguh kamu Sungguh kamu termasuk orang yang merugi. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabt. Dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan batas, melampaui batas di antara orang-orang yang melampaui batas di antara kamu pada hari Sabtu. Faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Wa ja'alna Apa? surah Al-Azim. itu melampaui batas. Yang batas.